Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan terus semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian tetap rajin untuk belajar. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, marilah bersama-sama kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan jangan lupa pula ya untuk tetap klik like, share, dan subscribe-nya. Saya harap anak-anakku, khususnya anak kelas 2B, untuk mensubscribe channel SDIT Ar-Rahmah Pacitan. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 4, muatan PKN. Dan yang akan kita bahas itu terkait dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Karena kemarin kita sudah membahas pengamalan sila ke-1, 2, 4, dan 5. Nah, sekarang yang terakhir adalah sila yang ketiga. Karena memang tidak urut, nggih. Jadi sila ketiganya diakhirkan. Nggih. Nah, sila yang ketiga. Nah, sebelum itu, agar kalian tetap selalu hafal Pancasila, karena apa? Walaupun Pancasila itu jumlahnya hanya 5, kadang masih ada juga anak yang belum hafal Pancasila. Terutama bunyi yang nomor 4 itu agak panjang, itu juga ada yang tidak hafal. Ayo semuanya kita membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah bunyi dari Pancasila. Ya. Pancasila kemarin artinya 5. Sila artinya dasar. Jadi inilah 5 dasar yang ada di negara kita. Dan simbol dari negara kita itu adalah burung Garuda. Kalian lihat di burung Garuda di bagian dadanya itu ada gambar-gambar simbol dari Pancasila. Oke, itulah lambang dari negara Indonesia. Oke. Nah, dasar dari negara Indonesia itu sendiri adalah Pancasila. Makanya kalian harus hafal. Kalau kalian ditanya orang kemudian tidak hafal, itu yang malu, kamu sendiri juga malu, gurunya juga malu, sekolahnya juga kena. Masa anak SDIT tidak hafal Pancasila? Oke? Semangat semuanya. Kemudian, nah, karena kita membahasnya itu adalah sila yang ketiga, bunyinya seperti apa ya sila yang ketiga tadi? Iya, Persatuan Indonesia. Ini adalah Pancasila yang paling pendek dan mudah dihafalkan. Nek ora hafal kebangetan. Nggih, Persatuan Indonesia. Lah simbolnya apa? Simbolnya pohon beringin. Pohon beringin itu pohon yang sangat kuat walaupun badai besar, kadang dia tidak bisa tumbang karena akar-akarnya memang kuat, ya. Dan seringkali digunakan untuk berteduh juga kalau pas hujan, ya. Itulah pohon beringin sebagai simbol dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan itu
juga ada artinya. Artinya apa? Nah, jadi pohon beringin melambangkan pohon yang kuat sebagai tempat berteduh dan berlindung. Gitu kan? Jadi kita kalau mau berlindung di bawahnya, insya Allah walaupun ada hujan, kita masih bisa berteduh di bawahnya. Ya, walaupun masih basah-basah sedikit tidak apa-apa. Oke, karena pohon beringin itu daunnya lebat, pohonnya besar. Jadi dia itu kuat. Makanya dijadikan sebagai simbol dari sila ketiga. Dan itu artinya bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Arti dari satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita itu berbeda-beda, nggih, karena ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, nggih, karena kita itu ya beda sukunya berbeda-beda. Oke, kemudian bahasanya juga berbeda walaupun dalam satu negara. Ya kan? Kalau bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa daerah itu banyak sekali. Ada yang bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, kan? Bahasa Dayak itu beda-beda. Nah, bagaimana mempersatukan kita? Yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kemanapun kamu pergi, kalau kamu memang mampu menggunakan bahasa Indonesia, insya Allah mereka paham apa yang kita maksud. Ya, jadi tidak ada bedanya selama kita masih berpijak di negara Indonesia ini, maka yang berada di negara ini semuanya itu adalah bangsa Indonesia. Maka kita harus bersatu, ya, kompak. Kalau kita tidak bersatu, maka siap-siaplah para penjajah akan mendekati kita. Ya. Jadi kita harus bersatu biar negara ini kuat, biar negara ini utuh seperti itu. Jadi itulah arti dari simbol pohon beringin di sila yang ketiga. Kemudian, contoh pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia. Berarti kita itu bersatu terus. Contohnya, upacara bendera. Ya, upacara bendera itu dilakukan bersama-sama dan harus dilaksanakan dengan khidmat, dengan tertib, teratur. Kalau upacara bendera hanya ngobrol sendiri, berarti dia tidak mematuhi peraturan. Oke, karena upacara bendera itu salah satu upaya untuk kita patuh pada aturan dalam Pancasila. Oke. Kemudian yang kedua, piket bersama. Ini kalau kalian sekolah biasanya kan ada piket bersama. Oke. Jadi sesuatu yang dikerjakan bersama-sama itu akan terasa ringan, ya kan? Kemudian akan menimbulkan sikap kekeluargaan, ya, saling membantu, ya. Yang berat terasa ringan, ya kan? Yang lama akan menjadi cepat. Tuh. Kemudian yang ketiga, mengikuti protokol kesehatan. Ya, di saat pandemi seperti ini, agar pandemi itu segera berakhir, dan virusnya tidak menyebar kemana-mana, maka ikutilah protokol kesehatan untuk tetap tinggal di rumah saja. Kalau memang tidak ada urusan keluar rumah. Kalau mengharuskan untuk keluar rumah, maka jangan lupa untuk mengenakan masker, karena itu sudah peraturannya. Jadi ikutilah aturan yang ada di negara ini. Oke, pakai masker, cuci tangan, seperti itu. Oke. Kemudian bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban negara.
Sebagai bangsa Indonesia, maka jagalah keamanan negara ini. Ya, kita generasi muda maka harus bangkit, ya, semangat, jangan menjadi generasi yang terbelakang. Jadilah generasi yang terdepan, ya, dengan semangat yang membara agar negara ini lebih maju. Ciptakanlah kreativitas. Ya, jangan hanya bermalas-malasan, karena orang yang malas itu jauh dari keberhasilan, seperti itu. Kemudian mencintai produk dalam negeri. Kalau negara kita bisa menciptakan, kenapa kita harus belanja ciptaannya orang luar negeri, seperti itu. Jadi banggalah untuk menggunakan produk dalam negeri, buatan orang kita sendiri. Ya, kadang-kala ada orang yang belanja tas buatan luar negeri, kita bangga, ya kan? Harusnya lebih bangga lagi kalau menggunakan produk kita sendiri, ya kan? Cintailah produk-produk Indonesia, seperti itu kan di televisi. Jadi itu tadi contoh dari pengamalan sila yang ketiga. Sebenarnya masih banyak lagi. Coba nanti kalian temukan apa-apa saja contoh pengamalan sila yang ketiga. Nah, ini adalah gambaran dari bangsa Indonesia. Sangat berbeda. Setiap orang itu berbeda-beda. Ini suku yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Dayak, ya kan? Ada yang dari mana ini? Seperti ini pakaiannya ini. Papua, ya kan? Itu berbeda-beda. Inilah gambaran bangsa Indonesia. Tapi walaupun berbeda, mereka tetap kompak untuk bersama-sama. Oke? Jadi menjunjung tinggi nilai nasionalisme yang ditunjukkan dengan cara menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maka dahulukanlah kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, seperti itu. Ya, jadi inilah gambaran wajah Indonesia. Ya, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah menceritakan pengalaman kalian sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tulis di buku tulismu, ya. Lalu foto dan kirim ke ustazah ya. Kalian ceritakan pengalaman kalian terkait dengan sila yang ketiga, bebas, boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di masyarakat. Ya. Tapi ustazah harap tulisannya diperhatikan nggih. Tulisannya agak rapi, ya, bagus, biar ustazah bisa membaca. Kalau bisa jangan hanya terlalu pendek, minimal setengah buku. Ya, setengah halaman itu loh. Ya, minimal setengah halaman. Jangan hanya 3 baris saja. Ya, namanya bercerita itu agak panjang. Oke, jadi ceritakan. Saya harap hari ini cerita kalian sangat menarik dan sudah mengumpulkannya pada hari ini juga. Itu ya? Bisa ya? Mungkin itu yang bisa ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ustazah ada salah kata, salah ucap. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.